Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para jamaah subuh Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah, anak-anak kita semua, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bersama-sama kita berkumpul untuk mendengarkan sejenak renungan di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Pada renungan kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dari suratul Ahqaf yang mengisahkan kepada kita bagaimana pada permulaan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menggiring sekelompok jin untuk datang mendengarkan apa-apa yang dibacakan oleh Allah, apa yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam diriwayatkan bahwasannya terjadi keributan di tengah-tengah bangsa jin berkaitan dengan perubahan keadaan dan situasi. Dulu mereka dengan bebas menguping, mendengarkan pembicaraan malaikat. Dari pembicaraan tersebut yang mereka ambil, mereka sampaikan pada sekutu-sekutu mereka, dari tukang ramal, ahli nujum, dukun-dukun yang gemar hadirin sekalian meramalkan nasib orang, hingga orang beranggapan bahwa mereka ini orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka untuk menyebarkan wakil-wakil mereka ke seluruh penjuru untuk mengetahui apa sebabnya terjadi perubahan tersebut. Dulu mereka dengan bebas mendengar, menguping di langit, tahu-tahu mulai saat itu mereka tidak diizinkan lagi menguping. Sebagaimana yang diceritakan Allah dalam suratul Jin, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kalangan jin mengatakan, kami mendatangi langit, ternyata kami menjumpai langit dikawal, dijaga dengan ketat, hingga siapa saja yang berani mendekat akan diburu oleh panah-panah api yang membakar dirinya. Padahal dulu kami dengan bebas memiliki tempat-tempat duduk untuk menguping dan mendengar. Barang siapa yang berani mendengar, menguping pada saat ini, maka dia akan berhadapan dengan pengawasan-pengawasan yang ketat dari panah-panah api yang memburu mereka. Mereka bertanya-tanya kenapa terjadi perubahan ini. Akhirnya begitu mereka menyebarkan utusan-utusan mereka, mereka sampai di tempat yang bernama Tihamah, itu di mana hadirin sekalian kota Mekah berada. Tahu-tahu mereka menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk berkumpul dikelilingi oleh beberapa orang. Mereka menghampiri tempat tersebut. Tahu mereka mendengarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Begitu mendengarkan, langsung mereka terpukau, terpesona, dan mereka langsung menyatakan diri mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita dengarkan ayat-ayat Allah menerangkan kepada kita
wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ketika kami menggiring rombongan dari bangsa jin ke hadapan kamu untuk mendengarkan Al-Quran, wahai Rasulullah. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Begitu mereka hadir di hadapan Rasul, mendengarkan apa-apa yang dibacakan, salah seorang dari bangsa jin berkata pada teman-temannya, ansitu, kalian dengarkan dan renungkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Begitu selesai Quran dibacakan, mereka bukan hanya beriman, tapi langsung mereka bergegas ke tengah kaum mereka untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jadi bukan hanya beriman untuk diri mereka, langsung mereka membawa kabar gembira ini kembali ke tengah kaum mereka untuk memberikan peringatan. Qalu ya qaumana. Mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengarkan satu kitab yang diturunkan setelah kitab yang diturunkan Allah kepada Musa. Jadi kami mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan Allah setelah kitab yang Allah turunkan kepada Musa. Kata hak dalam bahasa Arab menunjukkan kepastian, menunjukkan hal yang pasti yang tidak meragukan. Itulah merupakan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an. Bukan lagi pendapat manusia, bukan lagi interpretasi, tapi yahdi ilal haq, yang membimbing kepada kebenaran yang pasti. Wa ila tariqim mustaqim, dan membimbing ke jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, sambutlah seruan yang datang dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Bila kalian beriman kepada penyeru yang menyeru dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari adab yang maha pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan ingatlah, siapa-siapa yang tidak menyambut seruan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, falaysa bimu'jizin fil ard, dia tidak akan mampu berdaya upaya di atas muka bumi ini. Falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya, dan dia tidak akan menjumpai seorang pun penolong yang kuasa untuk menolong dirinya. Dan mereka lah orang-orang yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, bila kalian beriman, Allah akan mengampuni dosa kalian, mengangkat dan memuliakan kalian. Tapi sebaliknya, bila kalian tidak beriman, kalian tidak akan mampu berdaya di atas muka bumi, dan tidak akan menjumpai penolong yang akan melindungi kalian. Dan mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang amat nyata. Ini merupakan ayat-ayat Allah, bukan dongeng, bukan cerita, yang menceritakan kepada kita bagaimana bangsa jin yang diciptakan dari api, kita yang diciptakan dari tanah dan sari-sarinya. Iblis yang menjadi musuh umat manusia berasal dari bangsa jin. Sedangkan Adam dan Hawa, hadirin sekalian, merupakan kakek kita, merupakan orang yang dimuliakan Allah. Ditempatkan di surga, melakukan kesalahan, Allah ampuni dosanya, dan Allah tempatkan di bumi sebagai khalifah Allah. Sedangkan iblis yang berasal dari bangsa jin terkena laknat dan kutukan Allah disebabkan karena kesombongan dan keangkuhannya. Bukan karena asal usulnya, tapi karena kesombongan dan keangkuhannya. Oleh karena itu, kalangan jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalangan manusia yang ingkar dan menyombongkan diri, menolak untuk tunduk kepada Allah dan bimbingannya, Allah kumpulkan dia bersama iblis, dan Allah masukkan dia sebagai aulianya. Oleh karena itu dalam suratul Kahfi Allah jelaskan hal ini, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian di hadapan Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis ini. Dari mana asal usulnya? Kana minal jin, dia berasal dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia menentang perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal dzalimina badala. Masa kalian akan menjadikan dia, mengangkat dia sebagai wali kalian, pelindung kalian? Begitu pula anak-anak keturunannya, padahal mereka tuh musuh kalian. Sungguh orang-orang ini telah menjadikan mereka sebagai pengganti yang seburuk-buruknya, menggantikan Allah dengan iblis. Allah yang menjadi pelindung mereka, pencipta mereka, sedangkan iblis adalah musuh yang bersumpah untuk menyesatkan mereka. Nah, sebagai renungan bagi kita, dalam suratul jin, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bagaimana jin spontan menyambut dan beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziban. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya satu kelompok dari bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran. Diwahyukan padaku bahwa satu rombongan dari bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran. Begitu mereka mendengar, mereka mengatakan kami telah mendengarkan Al-Quran yang amat-amat menakjubkan, membimbing manusia atau membimbing seseorang menuju kepada kebenaran, kepada akal sehat dan kebijakan. Maka kami beriman kepadanya dan sekali-kali kami tidak akan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Sungguh maha tinggi, maha agung Tuhan kami, mustahil baginya untuk memiliki istri maupun anak. Sesungguhnya sebahagian dari kami telah mengucapkan kata-kata yang tidak patut, kata-kata yang dusta tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan bahwa Allah beristri beranak. Kita lihat jin juga sama dengan manusia. Sampai pada ucapan mereka wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba, dan kami tidak pernah menduga bahwa sebahagian dari jin dan manusia ini akan berani berbicara dusta tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak dari kalangan jin yang awam diperdayakan juga oleh sebahagian pemimpin-pemimpin mereka. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Dari kalangan jin mengatakan di antara kami ada jin yang saleh, ada juga jin yang taleh. Kita berbeda-beda sebagaimana keadaan manusia. Jadi jin tidak sama, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang saleh, ada yang taleh, sesuai dengan pilihan mereka sebagaimana manusia. Cuma yang perlu diingat, jin menceritakan rahasia manusia, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian manusia datang mereka ke hadapan jin untuk apa? Untuk mengharapkan bantuan pertolongan mereka. Datang menyembah jin, berlindung kepada mereka, memohon bantuan dari mereka. Jin memberikan mereka bantuan, tapi dengan mengikat mereka, menjerumuskan mereka sebagai budak-budak syaitan. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau kita jumpai ada orang-orang yang mengabdi kepada syaitan, memohon bantuan untuk memperkaya diri mereka, membantu urusan mereka, atau menjalankan perbuatan-perbuatan sihir, sebetulnya merupakan bentuk kerjasama antara syaitan dan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sekilas gambaran untuk kita semua bagaimana bangsa jin yang berasal dari api. Iblis pun termasuk dari bangsa tersebut. Ternyata mendengarkan sekali Al-Quran langsung mereka menyambut dan beriman. Sedangkan kita manusia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang seharusnya kita sambut,
kita jemput, kemudian kita sampaikan pada saudara-saudara kita semua. Dia merupakan kitab yang memberikan bimbingan dan petunjuk menuju jalan kebenaran yang tidak meragukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada kitabnya, mengikuti tuntunan nabinya, dan mensyukuri nikmat Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan menjadikan kita orang yang selalu beramar ma'ruf, bernahi mungkar, berpegang kepada talinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.